Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang perancangan jaringan WiFi menggunakan tools Ekahau. Kelompok kami mendapat bagian gedung mesin lantai 1 kampus 2 Politeknik Negeri Ujung Pandang. Sebelum masuk ke dalam materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 2. Yang pertama ialah Esa Priala, yang kedua Muhammad Fajar Sadik, dan yang ketiga saya, Marvian B. Pedatuan. Kita masuk ke dalam materi. Yang pertama, latar belakang. Di era digital, infrastruktur jaringan yang andal sangat penting dalam dunia akademik. Politeknik Negeri Ujung Pandang telah menyediakan jaringan WiFi untuk mendukung pembelajaran. Namun, di gedung mesin lantai 1 kampus 2 masih terdapat kendala seperti cakupan sinyal yang tidak merata, kecepatan yang tidak stabil, dan gangguan koneksi. Oleh karena itu, perlu dilakukan perancangan ulang jaringan WiFi agar lebih optimal. Adapun rumusan masalah pada kali ini, yang pertama, bagaimana kondisi jaringan saat ini? Yang kedua, bagaimana perancangan ulang jaringan WiFi agar lebih stabil dan merata? Dan yang ketiga, apa penyebab sinyal tidak merata dan kecepatan tidak stabil? Tujuan praktikum yang pertama, menganalisis kondisi jaringan WiFi di gedung teknik mesin lantai 1 Politeknik Ujung Pandang. Yang kedua, mengidentifikasi penyebab sinyal tidak merata dan kecepatan tidak stabil. Yang ketiga, merancang ulang jaringan WiFi agar lebih luas, stabil, dan andal untuk mendukung akademik dan administrasi. Dena gedung. Di sini terdapat dena gedung mesin lantai 1 kampus 2. Terdapat 15 laboratorium dan 4 bengkel, juga beserta fasilitas lainnya. Pengguna aplikasi. Di sini terdapat tabel yang kita bisa lihat. Kita asumsikan bahwa setiap orang memiliki 2 perangkat. Jadi total perangkat yang terhubung adalah 874 unit. Aplikasi yang sering digunakan yang kiranya membutuhkan jaringan WiFi. Yang pertama, browsing atau chatting. Yang kedua, streaming video HD. Yang ketiga, video conference, dalam hal ini Zoom atau Google Meet. Yang keempat, CCTV. Bandwidth dalam jaringan. Estimasi kebutuhan bandwidth berdasarkan aktivitas. Yang pertama, browsing sekitar 500 KB per second sampai 1 MB per second per pengguna. Kemudian ada streaming HD sekitar 3 sampai 4 MB per second. Ada video conference sekitar 1,5 sampai 3,8 MB per second. Dan ada CCTV yaitu 2 MB per second per kamera. Jadi total kebutuhan bandwidth dihitung berdasarkan jumlah pengguna dan akses menggunakan rumus. Total bandwidth yang dibutuhkan diperoleh dengan menjumlahkan hasil perkalian antara jumlah pengguna dan kebutuhan bandwidth per pengguna. Ekahau dalam jaringan. Ekahau adalah perangkat yang digunakan untuk yang pertama, menganalisis cakupan sinyal WiFi. Yang kedua, menentukan lokasi optimal pemasangan akses point. Yang ketiga, mendeteksi interferensi dan hambatan fisik. Keempat, melakukan site survei untuk pemetaan jaringan. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Oleh karena itu, saya persilakan. Jadi kali ini saya akan menjelaskan hasil rancangan penempatan akses point pada area gedung mesin lantai 1 dengan menggunakan aplikasi Ekahau untuk membuat simulasinya. Adapun tools yang saya gunakan yaitu recruitment area untuk membuat area manakah yang akan menjadi penyebaran sinyal dari akses point dan area yang tidak mendapatkan sinyal dari akses point. Saya menggunakan tools recruitment area dan membagi area menjadi 3 untuk menampilkan coverage heatmap coverage apakah memenuhi recruitment atau tidak. Untuk yang kedua yaitu
untuk memberitahu area manakah yang underperforming atau red zone, yaitu area yang memiliki sinyal wifi yang buruk. Yang ketiga yaitu access point manakah yang tidak optimal. Terlihat pada heatmap, Dena heatmap, beberapa ruangan yang pada area sudutnya tidak mendapatkan cakupan sinyal yang bagus, yaitu pada area gudang teknik mesin, laboratorium manufaktur, dan laboratorium pengujian bahan. Area tersebut memiliki cakupan sinyal yang kurang bagus dikarenakan adanya penghalang berupa tembok yang menghambat redaman jaringan untuk masuk ke dalam ruangan tersebut. Itu area lainnya telah memiliki sinyal yang cukup baik dan optimal. Jumlah akses point yang saya gunakan yaitu berjumlah 11 unit. Kami menggunakan unit untuk mengurangi biaya dari akses point. Yang kedua yaitu untuk mencegah interference antar akses point yang membuat kinerja dari akses point tersebut melambat. Yang ketiga yaitu untuk mengurangi konsumsi daya yang meningkat jika menggunakan banyak akses point. Hasil akhirnya seperti terlihat pada heatmap, yaitu hampir semua area pada gedung tercoverage sinyal dengan baik, dan juga karena akses point tidak banyak dengan jarak antar channel jaringan pada setiap akses point yaitu berjarak jauh, maka interference pada setiap akses point menjadi minimal atau jarang terjadi. Itu saya penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Aisyah Priala. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman kelompok saya. Di sini saya akan menjelaskan khususnya tata letak akses point sekarang di Gedung Teknik Mesin Politeknik Negeri Ujung Pandang lantai 1 yang terletak di kampus 2. Menurut hasil observasi, kami menemukan bahwa hanya ada 4 akses point yang terletak di Gedung Teknik Mesin lantai 1. Akses point pertama berada di area lobi, akses point kedua berada di area laboratorium, akses point ketiga berada di area bengkel, dan akses point 4 berada di area kantin. Menurut salah satu dosen teknik mesin, dia mengatakan bahwa cakupan sinyal yang dihasilkan itu kurang merata, sehingga mahasiswa seringkali menggunakan data pribadi daripada menggunakan Wi-Fi. Maka dari itu, kami dari kelompok 1 melakukan perancangan ulang mengenai tata letak akses point di Gedung Teknik Mesin lantai 1 supaya cakupannya lebih merata dan mahasiswa bisa menggunakannya tanpa ada kendala dari sinyal. Mungkin sekian yang sempat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Demikian materi yang kami dapat sampaikan. Adapun kesimpulan dari presentasi kali ini, perancangan dan simulasi jaringan Wi-Fi di Gedung Teknik Mesin lantai 1 menunjukkan cakupan sinyal yang merata dengan konektivitas stabil. Penggunaan 10 APROJO RJ RAP2200F Wi-Fi 5 yang ditempatkan strategis memenuhi kapasitas pengguna. Simulasi EKH menunjukkan mayoritas area memiliki sinyal optimal, meskipun beberapa area dengan sinyal lemah masih perlu perbaikan. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.